Didi Setiadi bahkan sempat berbagi kisah pilu tersebut dalam sebuah rekaman podcast bersama Denny Sumargo. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pihak Denny Sumargo. Podcast yang seharusnya menjadi ruang curahan hati itu tidak ditayangkan. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Densu buka suara soal polemik Natasha Wilona dengan Didi Setiadi, ayah kandungnya. Akhirnya Densu buka suara mengenai polemik Natasha Wilona dengan ayah kandungnya Didi Setiadi. Menurut Denny Sumargo, ayah Natasha Wilona, Didi Setiadi, sudah datang ke podcastnya di Curhat Bang Densu. Mereka sudah melakukan perekaman, namun Denny Sumargo mengambil keputusan untuk tidak menayangkannya. Kenapa Densu menahan tayangan podcast ayah kandung Natasha Wilona ini? Apa alasannya dan bagaimana pula dengan tanggapan netizen? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Selain kasus hukum yang tengah dihadapinya, nama Natasha Wilona juga kembali menjadi sorotan publik karena isu keluarga yang mengemuka baru-baru ini. Ia, sang ayah Didi Setiadi, secara tiba-tiba muncul di hadapan publik dengan membawa cerita penuh kesedihan dan air mata. Dalam pengakuannya, ia mengungkapkan kerinduan yang mendalam terhadap kedua putrinya, Claresta Frederica dan Natasha Wilona, yang sudah lebih dari 20 tahun tak ditemuinya. Didi Setiadi bahkan sempat berbagi kisah pilu tersebut dalam sebuah rekaman podcast bersama Denny Sumargo. Namun, keputusan mengejutkan datang dari pihak Denny Sumargo. Podcast yang seharusnya menjadi ruang curahan hati itu tidak ditayangkan. Alasannya, Denny Sumargo menginginkan agar masalah antara Wilona dan sang ayah dapat diselesaikan secara pribadi, tanpa harus menjadi konsumsi publik yang berpotensi memperumit situasi. Banyak yang mendukung langkah Denny Sumargo, menilai bahwa isu keluarga memang lebih baik diselesaikan secara internal demi menjaga privasi dan perasaan semua pihak yang terlibat. Jadi ya itu sebenarnya ya begitulah. Ada lah begitu ya. Ya ada ya. Jadi ada, tapi saya mempertimbangkan kalau masalah podcast dengan Natasha, nyebut nama deh, dengan beliau, bapaknya dan artis ini, saya mempertimbangkan kalau bisa lebih baik supaya diselesaikan secara private. Karena kalau dinaikkan, saya pikir ini isunya terlalu sensitif dan poinnya sebenarnya kan yang dicari adalah ketemu baiknya ya. Gue nggak mau terlalu ikut campur. Jadi saya kemarin udah bicara sama dua belah pihak dan sepertinya bapaknya akhirnya bisa ngerti. Kalau untuk podcast, kalau mereka mau, dua belah pihak boleh. Tapi kalau tidak mau, saran saya private aja. Karena itu kan urusan pribadi keluarga. Karena kalau misalnya diangkat ke publik, satu pihak bicara, lama-lama bukan baik, nggak bagus. Nah kalau gue pribadi, gue nggak mendukung hal itu. Gue berharap mereka bisa selesaikan di ranah private. Karena jangan sampai akhirnya gue jadi ngejadiin masalah orang itu goreng-gorengan dan kemudian gue malah bikin suasananya jadi tambah berantakan. Gue nggak mau ada di poin itu sih, karena podcast gue bukan tujuan buat itu. Podcast gue untuk membantu, mendamaikan, mencari solusi. Dua belah pihak both side boleh datang, tapi intinya mau kemana? Kalau cuma mau gontok-gontokan konten doang atau ngadu argumen, ya nggak kelar-kelar kan? Jadi paling nggak kalau sama-sama sudah bicara, harus ketemu titik tengah. Tapi kalau sudah bicara dua-dua tapi nggak ada titik tengah, saya stop tuh biasanya di situ tuh. The
The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Mimin hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Cumi Cumi. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama. Dari suara netizen @anarahman 8992. Makasih Om Densu, semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Dan ini belum dapat respon. Dan berikutnya dari suara netizen @ilyuan09. Semoga kasus ini dimenangkan Wilona, dan mendapat satu respon dari netizen. Dan berikutnya dari seorang netizen @siofoen5563. Caption dan isi tidak sesuai polemik, bukan dengan ayah kandung. Berikutnya dari seorang netizen @densu, nggak usah ikut-ikut urusan keluarga orang, malah bikin NW nangis stres. Disampaikan oleh seorang netizen sorway93, mendapat satu balasan. Seorang netizen dari @visa_mahla. Halo, kami hadir lagi Pulau apaan nih kayaknya. Iklan nih guys ya. Dan makasih Allah udah dikasih rezeki dari ini iklan lagi ya, disensor aja. Dari seorang netizen Nona Fatamya. Ini apa nih? Neoni. Gak ngerti ini apa ya. Seorang netizen @Mikaila3769. Ternyata Wilona masih punya ayah, mendapat 2 balasan. Berikutnya dari suara netizen @xiaosing3520. Bapak si Bayu pasti bangga. Waduh, ini banyak iklan sekali ya guys. Iklan judol. Dari mana lagi nih? Waduh, dibombardir dengan iklan nih. Super iklan semuanya. Oke, tampaknya suara netizen, suara Anda ini banyak diisi oleh iklan ya guys. Biasalah ini iklan, katanya judul sudah di bumi hanguskan, tapi ternyata masih penuh dengan iklan. Oke, sampai di sini dulu dari suara netizen, suara kamu, suara Anda. Densu buka suara soal polemik Natasha Wilona dengan Didi Setiadi ayah kandungnya. Bagaimana komentar kamu yang ada di podcast radio? Semoga tidak ada iklan judul di sini ya. Kalau ada langsung Mimin take down deh. Kamu punya sendiri pendapat? Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan para netizen tadi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe, like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.